Selamat pagi, perkenalkan saya Meta Nur Cahya, DEM Anestesi dan Terapi Intensif Kaunut pada periode 15 Juni sampai 28 Juni 2020. Jadi sekarang saya akan mempresentasikan tentang shock hipovolemik. Jadi, shock adalah gangguan sirkulasi yang diartikan sebagai kondisi tidak adekuatnya transport oksigen ke jaringan atau perfusi yang diakibatkan oleh gangguan hemodinamik. Gangguan hemodinamik adalah penurunan tahanan vaskuler sistem terutama di arteri, berkurangnya darah, baik penurunan pengisian ventrikel, dan sangat kecilnya curah jantung. Jadi ada 4 komponen yang mempengaruhi shock ini. Yang pertama, masalah penurunan volume plasma intravaskuler. Yang kedua, masalah pompa jantung. Yang ketiga, masalah pada pembuluh balik arteri, vena, arteriol, venul, ataupun kapiler. Dan yang keempat, adanya sumbatan potensi aliran baik pada jantung, sirkulasi pulmonal, dan sistemik. Jadi, berdasarkan penyebabnya, shock ada dibagi secara 4, berdasarkan sebab dan kesamaan mekanisme. Ada shock hipovolemik, shock kardiogenik, shock obstruktif, dan shock distributif. Jadi, shock hipovolemik adalah shock yang terjadi akibat berkurangnya volume plasma di intravaskuler. Shock ini dapat terjadi karena, yang pertama, bisa terjadi karena perdarahan hebat atau hemoragik. Yang kedua, trauma yang menyebabkan perpindahan cairan atau ekstravasasi ke ruang tubuh non-fungsional. Yang ketiga, dehidrasi berat oleh berbagai sebab seperti luka bakar dan diare berat. Jadi penurunan hebat intravaskuler merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya shock. Dengan terjadinya penurunan hebat volume intravaskuler, entah karena perdarahan atau dehidrasi atau sebab lain, maka darah yang balik ke jantung atau venous return juga berkurang dengan hebat, sehingga curah jantung juga ikut menurun. Dan pada akhirnya, ambilan oksigen di paru pun juga menurun dan asupan oksigen ke jaringan atau sel atau disebut perfusi juga tidak dapat dipenuhi. Begitu juga halnya bila terjadi gangguan primer jantung. Bila otot-otot jantung melemah, yang menyebabkan kontraktilitas tidak sempurna, sehingga tidak dapat memompa darah dengan baik dan curah jantung pun menurun. Pada kondisi ini, meskipun volume sirkulasi cukup tetapi tidak ada tekanan yang optimal untuk memompakan darah yang dapat memenuhi kebutuhan oksigen jaringan, akibatnya perfusi juga tidak terpenuhi. Gangguan pada pembuluh darah dapat terjadi pada berbagai tempat, baik pada arteri atau afterload, vena preload, kapiler, dan venul. Penurunan hebat tahanan-tahanan vaskuler arteri atau arteriol akan menyebabkan tidak seimbangnya volume cairan intravaskuler dengan pembuluh tersebut sehingga menyebabkan tekanan darah menjadi sangat rendah, yang akhirnya akan menyebabkan tidak terpenuhnya perfusi ke jaringan. Peningkatan tahanan arteri juga dapat mengganggu sistem sirkulasi yang mengakibatkan menurunnya ejeksi ventrikel jantung sehingga sirkulasi dan oksigenasi jaringan menjadi tidak optimal. Begitu juga bila terjadi peningkatan hebat pada tonus arteriol yang secara langsung dapat menghambat aliran sirkulasi ke jaringan. Gangguan pada vena dengan terjadinya penurunan tahanan atau dilatasi yang berlebihan menyebabkan sistem darah balik menjadi sehingga pengisian jantung menjadi berkurang pula. Akhirnya menyebabkan volume sekuncup dan curah jantung juga menurun yang tidak mencukupi untuk oksigenisasi dan perfusi ke jaringan. Gangguan pada kapiler secara langsung seperti terjadinya sumbatan atau konstriksi sistemik secara langsung menyebabkan terjadinya gangguan perfusi karena area kapiler adalah tempat terjadinya pertukaran gas antara vaskuler dengan jaringan sel-sel tubuh. Jadi, ini adalah bagan bagaimana bisa terjadinya shock hipovolemik. Jadi, shock hipovolemik bisa terjadi karena dehidrasi atau trauma, seperti yang di belakang ini. Lalu dari dehidrasi dan trauma dapat menyebabkan penurunan dari volume intravaskuler, yang akhirnya akan menyebabkan berkurangnya cairan sirkulasi ke jantung. Karena berkurangnya ini, maka akan terjadi penurunan venous return. Lalu
setelah penurunan venous return, akan terjadi penurunan tekanan pada venus di sirkulasi yang akan dapat menyebabkan gejala yang kita temui adanya penurunan dari JVP. Lalu karena berkurangnya aliran darah ke jantung atau venous return-nya dapat menyebabkan shock hipovolemik yang akhirnya dapat menyebabkan perfusi organ yang berkurang. Organ-organ seperti dari kulit, otak, jantung, ginjal, dan seluruh jaringan pada tubuh. Pada kulit, tubuh akan menyebabkan vasokonstriksi ekstremitas untuk menjaga sirkulasi pada vital organ yang lebih penting, sehingga pada kulit akan terjadi dingin dan ekstremitasnya agak bertotol. Lalu pada otak, karena tadi berkurangnya cairan darah ke otak, maka akan menyebabkan otak menjadi hipoksia yang menyebabkan pasien bisa tidak sadar. Lalu pada jantung, penurunan tekanan darah akan menyebabkan kompensasi dari tubuh untuk meningkatkan heart rate, untuk menjaga perfusi agar tetap baik ke organ-organ vital, sehingga akan kita temukan di sini takikardi. Jika terlalu lama, maka kontraksi pada jantung ini akan berturun dan menyebabkan asidosis laktat, yang akhirnya bisa menyebabkan PEA, atau Pulseless Electrical Activity. Karena menyebabkan itu, maka aliran darah ke ginjal juga akan menurun, dan lama-lama bisa menyebabkan iskemi pada renal, yang akhirnya menjadi gagal ginjal. Lalu juga ditemukan adanya oligouria karena volume dalam tekanan dalam pembuluh darah berkurang. Pada jaringan tubuh dikompensasi dengan peningkatan asam laktat karena menggunakan ATP tanpa oksigen. Karena ginjalnya sudah tadi berturun, maka untuk mengeluarkan laktat dari ginjal dan otot-otot tidak bisa keluar, sehingga menyebabkan asidosis laktat. Lalu pada trauma bisa juga didapatkan adanya third spacing dari fluid ke intravaskular atau intercellular space, yang akhirnya juga bisa menyebabkan tekanan darah turun. Lalu pada diagnosis bisa ditentukan oleh pemeriksaan pengisian dan frekuensi nadi, lalu bisa mengecek tekanan darah, capillary refill time, suhu, dan turgor kulit. Jadi, stadium shock hipovolemic dan gambaran klinisnya, pada stadium 1, kehilangan darah 15%, stadium 2, 15-30%, stadium 3, 30-40%, stadium 4, lebih dari 40%. Pada kesadaran, pada stadium 1 sedikit cemas, stadium 2 cemas, stadium 3 sangat cemas atau bingung, stadium 4 letargi. Untuk frekuensi jantung atau nadi, pada stadium 1 kurang dari 100 kali per menit, stadium 2 100-120 kali per menit, stadium 3 lebih dari 120-140 kali per menit, stadium 4 140 kali per menit, lebih dari 120 kali per menit. Untuk frekuensi nafas, stadium 1 14-20 kali per menit, stadium 2 20-30 kali per menit, stadium 3 30-40 kali per menit, stadium 4 lebih dari 35 kali per menit. Untuk refilling kapilernya, keempat stadium ini lambat. Pada tekanan darah sistolik, pada stadium 1 dan 2 masih normal, untuk 3 dan 4 sudah turun. Untuk tekanan nadi, pada stadium 1 normal, stadium 2, 3, 4 turun, dan produksi urin pada stadium 1 lebih dari 30 ml per jam, stadium 2 lebih dari 20 hingga 30 ml per jam, stadium 3 5-15 ml per jam, stadium 4 sangat sedikit. Jadi tahapan-tahapan shock volemik berdasarkan kemampuan respon tubuh terhadap kehilangan volume sirkulasi. Yang pertama ada tahapan kompensasi, lalu menjadi tahapan dekompensasi, dan tahapan irreversible. Pada tahapan kompensasi, mekanisme autoregulasi tubuh masih dapat mempertahankan fungsi sirkulasi dengan cara meningkatkan respon simpatis. Lalu pada tahapan dekompensasi, tubuh sudah tidak mampu lagi mempertahankan fungsinya dengan baik untuk seluruh organ dan sistem organ. Karena pada tahapan ini, melalui mekanisme autoregulasi tubuh,
tubuh merupakan perfusi ke jaringan organ-organ vital, terutama otak, dan terjadi penurunan aliran darah ke ekstremitas. Lalu yang terakhir ada tahapan irreversible, terjadi bila kehilangan darah terus berlanjut sehingga menyebabkan kerusakan organ yang menetap dan tidak dapat diperbaiki. Keadaan klinis ini yang paling nyata adalah terjadinya kerusakan sistem filtrasi ginjal yang disebut gagal ginjal akut. Jadi untuk prinsip penata laksanaan shock hipovolemik, yang pertama adalah terapi cairan sebagai pengganti cairan tubuh atau darah yang hilang. Lalu mengembalikan tanda-tanda vital ke kondisi dalam batas normal, dan mengembalikan hemodinamik ke kondisi dalam batas normal. Yang pertama dari posisi tubuh. Posisi tubuh penderita diletakkan berdasarkan letak luka. Lalu apabila terdapat trauma pada leher dan tulang belakang, penderita jangan digerakkan sampai persiapan transportasi selesai, kecuali untuk menghindari terjadinya luka yang lebih parah atau untuk memberikan pertolongan pertama seperti pertolongan untuk membebaskan jalan napas. Lalu penderita yang mengalami luka parah pada bagian bawah muka atau penderita tidak sadar harus dibaringkan pada salah satu sisi tubuh untuk memudahkan cairan keluar dari rongga mulut dan untuk menghindari sumbatan jalan nafas oleh muntah atau darah. Penanganan yang sangat penting adalah meyakinkan bahwa saluran nafas tetap terbuka untuk menghindari terjadinya asfiksia. Lalu penderita dengan luka pada kepala dapat dibaringkan terlentang, datar, atau kepala agak ditinggikan. Tidak dibenarkan posisi kepala lebih rendah dari bagian tubuh lainnya. Jika masih ragu tentang posisi luka penderita, sebaiknya penderita dibaringkan dengan posisi terlentang datar. Pada penderita shock hipovolemik, baringkan penderita terlentang dengan kaki ditinggikan 30 cm, sehingga aliran darah balik ke jantung lebih besar dan tekanan darah menjadi meningkat. Tetapi bila penderita menjadi lebih sukar bernafas, sebaiknya turunkan kembali. Lalu untuk mempertahankan respirasinya, pertama bebaskan jalan nafas, lakukan penghisapan, dan bila ada sekresi atau muntah. Lalu tengadah kepala topang dagu, kalau perlu pasang alat bantu jalan nafas, gudel atau orofaringeal airway, lalu berikan oksigen 6 liter per menit. Bila pernapasan atau ventilasi tidak adekuat, berikan oksigen dengan pompa sungkup atau ambubek atau ETT. Lalu segera pasang infus intravena. Bisa lebih dari 1 infus, lalu setelah itu pantau nadi, tekanan darah, warna kulit, isi vena, produksi urin, dan CVP. Untuk mempertahankan suhu tubuhnya, dilakukan dengan memakaikan selimut pada penderita untuk mencegah kedinginan dan mencegah kehilangan panas. Jangan memanaskan tubuh penderita karena akan sangat berbahaya. Lalu pemberian cairan, jangan memberikan minum kepada penderita yang tidak sadar, mual-mual, muntah, atau kejang, karena bisa terjadi aspirasi cairan ke dalam paru-paru. Jangan memberikan minum pada penderita yang akan diprosi atau dibius, dan yang mendapat trauma pada perut serta kepala, seperti otak. Lalu penderita hanya boleh minum bila penderita sadar betul dan tidak ada indikasi kontra. Pemberian minum harus dihentikan bila penderita menjadi mual atau muntah. Cairan intravena seperti larutan isotonik kristaloid merupakan pilihan pertama dalam melakukan resusitasi cairan untuk mengalirkan volume intravaskuler, volume interstisial, dan intrasel. Cairan plasma atau pengganti plasma berguna untuk meningkatkan tekanan onkotik intravaskuler. Pada shock hipovolemik, jumlah cairan yang diberikan harus seimbang dengan jumlah cairan yang hilang. Cairan resusitasi yang digunakan adalah cairan isotonik NaCl 0,9% atau ringer laktat. Pemberian awal adalah dengan tetesan cepat sekitar 20 ml per kilogram berat badan pada anak atau sekitar 1-2 liter pada orang dewasa. Pemberian cairan terus dilanjutkan bersamaan dengan pemantauan tanda vital dan hemodinamiknya. Jadi sedapat mungkin diberikan jenis cairan yang sama dengan cairan yang hilang, darah pada perdarahan, plasma pada luka bakar. Kehilangan air harus diganti dengan larutan hipotonik. Kehilangan cairan berupa air dan elektron harus diganti dengan larutan isotonik. Lalu penggantian volume intravaskuler ini dengan cairan kristaloid memerlukan volume 3-4 kali volume perdarahan yang hilang. Sedang bila menggunakan larutan kolloid, memerlukan jumlah yang sama dengan jumlah perdarahan yang hilang. Lalu telah diketahui bahwa transfusi eritrosit konsentrat yang dikombinasi dengan larutan ringer laktat sama efektifnya dengan darah lengkap. Lalu yang keenam, ada pemantauan tekanan vena sentral untuk mencegah pemberian cairan yang berlebihan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.